Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para santri juga murid baru SMP Queen Al-Falah tahun pelajaran 2021-2022. Yang terhormat kepada Bapak Kepala Sekolah SMP Queen Al-Falah, kepada segenap pengurus yayasan Queen Al-Falah serta para guru SMP Queen Al-Falah, tak lupa kepada semua siswa-siswi SMP Queen Al-Falah baik kelas 7, kelas 8 maupun kelas 9. Sebelum saya awali materi pada hari ini, untuk kelas 7 yang siswa baru tentunya belum tahu siapa saya. Jadi kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Jadi sebelum menyayangi saya harus kenal dulu. Nama saya Lilik Fauziah, asli Mojo sini. Jadi alamat saya perbatasan Kediri Tulungagung, bertepatan di Desa Ponggok Mojo, bukan Ponggok Blitar. Kalau dilihat dari SMP Queen itu rumah saya kelihatan. Jadi di kaki Gunung Wilis. Nah, itu rumah saya. Kemudian saya di SMP Queen mengampu mata pelajaran bimbingan dan konseling. Nah, untuk itu, karena materi pada hari ini adalah tentang bimbingan dan konseling, atau bisa dikatakan BK. Nanti akan saya ulas apa itu BK. Karena selama ini banyak sekali yang mempunyai arti atau mengartikan BK itu, ada yang bilang polisi sekolah. Bukan, karena guru BK tidak mempunyai seragam polisi. Ada yang bilang guru BK itu galak. Tidak. Guru BK SMP Queen Al-Falah itu semuanya manis-manis. Di SMP Queen Al-Falah ada 3 guru BK, yang 2 cewek, yang 1 cowok. Nanti ketika kita bisa tatap muka, kita akan berkenalan langsung. Kemudian ada yang bilang, oh BK itu menyeramkan. Enggak, saya kan enggak seram, saya manis. Tentunya manis kan. Tapi bukan berarti manisnya gula. Nanti kalau manisnya gula semuanya ke saya waktu mau minum kopi atau mau minum teh mencari saya, ya saya yang bingung. Oke, saya lanjutkan langsung ke pokok materi. Apa itu bimbingan dan konseling? Bimbingan dan konseling itu ada 2 kalimat. Ada kalimat yang pertama itu bimbingan, yang kedua konseling. Jadi bukan bimbingan konseling, bukan, tapi bimbingan dan konseling. Kemudian bimbingan itu apa? Yang namanya bimbingan itu adalah membantu, memberi bantuan kepada siapa? Kepada siswa. Bukan siswa saja, tapi siswa-siswi yang membutuhkan bantuan. Di situ tentang apa? Tentang bagaimana cara siswa itu memahami dirinya sendiri. Kadang kita kan tidak tahu siapa diri saya itu bagaimana. Kadang kan tidak tahu. Kita belum tentu mengerti dengan diri kita. Karena apa? Kita itu tidak bisa melihat punggung kita sendiri, itu tidak bisa tanpa ada perantara kaca atau mungkin teman. Seperti itu. Kalau misalkan ada sesuatu di punggung kita tidak bisa melihat. Misalkan ada lalat atau apa, atau ada najis di belakang kita, di punggung kita. Tidak bisa kita bisa melihat langsung kalau tidak diberitahu oleh orang lain. Itu adalah perantara. Nah, bimbingan adalah memberikan bantuan. Jadi kepada siswa yang belum tahu tentang dirinya, itu bagaimana. Kemudian
lingkungan, tentang pengenalan lingkungan apa? Ya lingkungan sekarang ini. Karena kalian itu di lingkungan pondok, di sekolah formal juga basicnya pondok, tidak sama dengan lingkungan yang ada di rumah kalian. Mungkin ada yang sama, tapi juga tidak sama. Kalian sudah beberapa hari di sini, mungkin ada yang beberapa bulan di sini, tentunya sudah merasakan bagaimana rasanya di lingkungan Queen Al-Falah. Kemudian yang memberi bantuan apalagi mengatasi hambatan atau masalah-masalah yang ada di diri siswa. Ketika kalian nanti belajar, pembelajaran, pasti di situ dengan berjalannya waktu akan ada suatu masalah yang terjadi di tengah. Selama kalian di SMP Queen sini tidak mungkin akan mulus. Entah itu masalahnya tentang diri sendiri, mungkin dengan teman atau dengan orang tua. Tentang apa lagi? Mungkin tentang pelajaran, mungkin tentang sosial, tentang berteman dan sebagainya. Itu bimbingan. Jadi nanti memberi bimbingan, cuma mengarahkan seperti itu. Kemudian kalau konseling adalah bertatap muka. Itu kalau konseling itu bertatap muka antara konselor itu adalah saya atau guru BK, terus siswa itu adalah konseli. Untuk apa? Untuk memahami dirinya yang sekarang, yang keadaannya masa depan nanti. Mungkin sekarang, belajarmu itu di beberapa mata pelajaran itu ada yang down. Berarti kamu harus memperbaiki cara belajarmu. Jadi konseling nanti akan memecahkan masalahmu. Tapi bukan berarti guru BK itu akan memecahkan, bukan. Yang memecahkan masalah adalah dirimu sendiri. Dirimu sendiri cuma dibantu, diarahkan oleh guru BK. Karena apa? Setiap masalah orang itu tidak sama. Setiap masalah orang itu juga tidak sama cara menyelesaikannya. Tergantung dirinya sendiri. Mungkin nanti Bu Lili bilang A, belum tentu cocok dengan kamu. Jadi nanti bagaimana yang cocok dengan dirimu sendiri, itulah nanti masalah bisa terselesaikan dengan bantuan guru BK. Seperti itu. Itulah sekilas tentang bimbingan dan konseling. Jadi guru BK itu teman kalian. Teman kalian untuk apa? Untuk belajar ketika di SMP Queen ini. Jadi ketika kalian punya masalah, itu silahkan kalian cerita, kalian curhat ke guru BK, nggak apa-apa. Bu, kalau sekarang itu kita tidak bisa tatap muka langsung. Kan sekarang pakai ada yang si canggih. Jadi kalian bisa pakai video call atau kalian bisa pakai WhatsApp, bisa. Dan kapan itu, Bu? Terserah ketika kalian itu mau, misalkan mau curhat. Ini curhat. Bu, tata keramanya juga ada. Saya mau curhat. Kapan? Ibu ada waktu dan sebagainya. Nanti bisa janjian seperti itu. Biar apa? Yang ada di unek-unek hati kalian itu yang mungkin meresahkan selama ini di sini itu bisa tersampaikan dan kamu juga bebannya itu berkurang seperti itu. Dan barangkali nanti akan terselesaikan juga. Kemudian dari macam-macam manusia. Jadi setiap manusia itu juga berbeda-beda karakternya. Jadi guru BK itu harus tahu karakter setiap siswanya. Jadi sekian ratus siswa yang ada di SMP Queen ini belum tentu semuanya sama. Jadi mereka itu punya karakter masing-masing dan itu bukan menjadi halangan bagi guru BK. Karena apa? Setiap perbedaan itu pasti ada yang menyenangkan. Kita ibaratkan pelangi itu pasti berbeda warnanya. Tidak ada pelangi itu satu warna. Dengan berbeda-bedanya itu loh menjadi cantik. Itulah yang namanya pelangi. Di SMP Queen ini juga begitu. Pelanginya SMP Queen itu apa? Berbeda-beda. Satu, mungkin tata bahasanya, suku bahasanya itu berbeda. Itu bagi saya itu
ada sesuatu yang antik. Kemudian ada wilayah, mungkin kotanya juga berbeda. Setiap kota berbeda-beda bahasa, berbeda-beda logatnya. Kemudian juga berbeda-beda cara mengatasi masalah. Ada yang mengatasi masalahnya itu langsung pakai kekerasan, ada yang diem saja, ada. Karena apa? Itulah karakter manusia. Karakter manusia itu ada berapa sih? Karakter manusia itu ada 4. Apa saja? Koleris, kemudian sanguinis, melankolis, dan flegmatis. Apa itu? Itu bahasa asing, Bu. Saya belum pernah tahu atau belum paham. Oke, didengarkan dulu. Koleris, apa itu? Karakter manusia yang koleris itu sosok yang ambisius. Ambisius itu yang fokus ke tujuannya, dan kalau dia ingin mendaki posisi yang lebih tinggi di tempat kerja. Jadi ambisius kalau orang yang koleris. Orang yang koleris itu dengan orang yang dengan kepribadian ini sering marah. Sering marah itu bukan berarti orang itu jahat, bukan. Tapi tegas. Marahnya itu marah marahnya orang yang jahat dengan marahnya orang yang tegas itu beda. Kamu harus bisa membedakan. Ketika mungkin para pengurus itu dengan melantunkan kalimat dengan nada tinggi, itu pasti banyak sekali yang memberikan arti. Oh, Bapak itu sedang marah. Oh, Bapak itu tegas. Jadi nada tinggi itu kan berbeda-beda artinya. Jadi yang dimaksud di sini koleris itu orang yang tegas. Tegas. Kemudian orang yang tidak pernah kehabisan ide. Itu orang yang koleris. Kemudian orang yang koleris itu cocok nantinya itu masuk di dunia apa ya? Apa dunia gelap? Ya enggak. Maksudnya dunia kerja. Ketika mau ke depannya nanti ingin duduk di dunia kerja apa orang yang koleris itu? Pekerjaan yang cocok itu bisnis. Karena tegas, ya dah? Bisnis, hukum, teknologi, teknik, dan statistik. Jadi ya memang butuh ketegasan. Kalau hukum, bagian hukum kalau kamu nggak tegas, ada orang yang bersalah. Kalau nggak tegas, ya udah Pak, saya minta maaf udah. Kalau nggak tegas ya nggak selesai. Oke, kemudian saya lanjutkan. Yang kedua sanguinis. Sanguinis ini salah satu temperamen yang paling fleksibel dibanding yang lainnya. Karena apa? Orang yang sanguinis ini sering mengajak orang lain untuk bekerja sama dalam kelompok. Jadi bisa dikatakan enak untuk diajak ngobrol. Nah, untuk diajak sharing juga enak, itu sanguinis. Kemudian mereka sering terlibat dalam kegiatan olahraga karena keinginannya mereka untuk selalu aktif dan dekat dengan orang banyak. Jadi pekerjaan yang cocok apa ya? Pekerjaannya yang cocok yaitu customer service, ya, karena customer service itu yang berhubungan juga dengan orang lain, biasanya di bank-bank itu ya. Kemudian marketing, kemudian dunia hiburan. Nah, dunia hiburan bukan berarti penyanyi, bukan. Bisa jadi pembawa acara, seperti itu. Yang penting yang berbau banyak ngomong dengan orang. Nah, kemudian nomor 3 yang selanjutnya melankolis. Nah, melankolis itu yang bagaimana? Melankolis itu orang yang cenderung pemalu dan curiga. Curiga dalam arti apa? Curiga kepada orang yang baru, sehingga mereka benar-benar
ingin mengetahui tujuan orang itu apa. Jadi pemalu dalam artian berpikirnya kritis. Jadi melankolis ini termasuk orang yang sangat rapi dan tertata. Jadi makanya setiap dia melakukan apapun itu dipikir dulu baru bertindak. Jadi ketika diberi tugas ini itu dipikir, ini tujuannya apa, baik apa enggak dan sebagainya, diteliti terus. Itu orang yang melankolis. Kemudian yang cocok untuk orang yang melankolis itu apa ya pekerjaannya? Riset. Jadi penelitian di bidang penelitian, kemudian bidang seni, sains, kemudian akuntansi, administrasi. Nah, seperti kan perlu orang yang teliti. Itu yang paling cocok adalah orang yang berkarakter melankolis. Kemudian yang keempat atau yang terakhir adalah flegmatis. Flegmatis itu orang yang pasif, cenderung tidak ambisius, atau bisa dikatakan orang itu santai, ya. Orang itu santai. Santai dalam artian sabar, bukan berarti seperti yang pertama tadi ambisius gak. Bukan. Tapi orang yang flegmatis itu orang yang santai. Kemudian pekerjaannya yang cocok apa? Pekerjaan yang cocok perawat. Jadi orang perawat itu butuh orang yang santai, bukan orang yang gugup, bukan orang yang tegas dalam artian gampang marah, bukan. Tapi orang yang santai, orang yang sabar. Nah, flegmatis itu sabar. Kemudian pendidikan. Nah, pendidikan salah satunya adalah sebagai guru. Guru apa? Guru apapun. Itu pasti seorang guru mempunyai karakter flegmatis. Karena apa? Pasti mempunyai kesabaran. Kalau guru tidak mempunyai kesabaran, mana mungkin muridnya jadi pinter. Ya, contohnya di Queen Al-Falah ini, baik di pondok maupun di SMP-nya, semuanya guru-gurunya, ustadz-ustadznya itu adalah orang yang berkarakter flegmatis, sabar. Dengan kesabaran, mereka semuanya itu menjadikan para generasi kalian seperti kalian ini menjadi orang yang pintar dan orang yang hebat. Tepuk tangan buat para pendidik, terutama di SMP Queen Al-Falah. Kemudian apalagi psikolog itu orang yang menangani gangguan kejiwaan. Jadi seperti dokter tapi bukan dokter. Jadi orang yang mengalami trauma seperti itu nanti ke psikolog. Jadi yang menangani tentang psikologi. Kemudian pekerja sosial itu banyak sekali. Nanti bisa kalian ketika masuk di pelajaran dunia kerja di BK itu nanti ada pelajaran karir. Nah, disitulah nanti kalian bisa bertanya sedetail mungkin. Oke? Dan dari semua karakter-karakter itu, satu yang menjadi bisa berhasilnya kalian itu apa? Satu, yaitu dengan adab sopan santun. Ketika kalian berilmu tinggi, banyak sampai S2, S3, S4, bahkan sampai S teler, tapi ketika kalian tidak punya adab sopan santun atau tata krama, tidak ada artinya semua. Karena apa? Dunia ini sudah tua. Dunia ini sudah tua. Dan kalian betul dan benar, saya benarkan, bahkan saya acungi 2 jempol, kalau bisa 4 jempol kaki ya.
Karena kaki saya tidak bisa ditarik ke atas, jadi 2 jempol untuk kalian. Kalian sudah masuk ke tempat yang benar, benar dan benar. Karena di sini di SMP Queen Al-Falah, di Pondok Queen Al-Falah, di pelosok inilah kalian nanti akan mencari ilmu, ilmu dunia dan ilmu akhirat sudah masuk semua. Tepuk tangan buat kalian. Saya acungi jempol karena apa? Kalian adalah pahlawan di daerah kalian. Pahlawan, kenapa kok dibilang pahlawan? Iya, karena kalian berani keluar dari rumah, berani keluar dari daerah, juga berani rela untuk tidak bertemu dengan orang tua berjam-jam, berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Demi apa? Mencari ilmu di Queen Al-Falah ini. Kalau di luar bagaimana? Kita mencari ilmu itu sama. Ilmu itu sejatinya sama. Tempatnya itu yang membedakan. Yang membedakan tempatnya. Kalau kalian berada di SMP Queen ini, saya yakin dan kalian harus yakin, saya yakin-yakinnya 100% bahkan 1000% kalian itu benar di sini. Jangan kalian merasa, oh saya di sini sendiri. Jangan. Teman kalian banyak, kalian di sini mempunyai saudara. Saudara kalian siapa? Ya inilah saudara kalian. Dari berbagai macam suku bangsa. Mulai dari Jawa, Sumatera, Kalimantan ada di sini. Menyatu jadi satu, mencari ilmu. Dan yang saya acungi jempol apa? Benar kalian di sini itu selain diberi ilmu tentang dunia, diberi ilmu tentang keagamaan yang tidak kalah satu apa? Tentang adab sopan santun. Bukan berarti kalian hanya materi saja yang diberikan tentang adab sopan santun, tapi langsung dibuktikan, langsung, secara langsung. Ketika kalian misalkan bertemu dengan guru, bagaimana adab sopan santun badan, bagaimana, apakah itu ketika kalian di rumah, di daerah kalian ada seperti itu? Mungkin belum ada. Kalau di pelosok sini, di Queen Al-Falah sini, memang seperti itu. Saya acungi jempol. Saya belum tahu di daerah sekitar saya orang sini, sekitar sini yang seperti pelosok itu. Ya hanya di pelosok ini. Dan hanya di Queen Al-Falah ini loh, anak-anak tahu adab sopan santun. Tapi jangan lupa, ketika kalian itu sudah mempunyai guru, bukan berarti guru itu hanya guru agama saja. Guru non-agama atau guru umum itu juga harus dihormati. Bagaimana caranya? Apakah harus hormat gerak seperti ini? Tidak. Satu, apa? Cara bahasanya yang baik. Ketika bertemu dengan guru di jalan, ya ucapkan salam. Oh, itu bukan guru saya, itu guru kelas lain. Lah, itu kan satu yayasan, sama. Kemudian kalau tidak bertatap muka ketika kalian ini nanti masih daring. Jadi kalian juga harus menyadari bahwa kondisi kita masih seperti ini. Untuk menjaga semuanya, kita menjaga semuanya, kita lewat udara dulu gak apa-apa, tapi tetap adab sopan santun itu tetap dipakai. Ketika kalian daring, ada tugas dari guru, mungkin kalian belum mengerjakan atau mau mengirim, ucapkan salam dulu. Ucapkan salam dulu. Assalamualaikum. Ngapunten Bu, Pak. Kalau kalian tidak bisa bahasa Jawa, pakai bahasa Indonesia. Maaf sebelumnya Pak, Bu, saya mau ngirim tugas. Nama saya ini, kelas ini, mata pelajaran ini. Jadi nggak langsung kirim, nanti gurunya itu nggak paham. Kemudian ketika kalian itu sharing di grup, misal grup daring, itu juga yang sopan. Jangan
Bu ini gimana, ndak paham, ini seperti ini. Adab sopan santun, tata caranya untuk bicara itu bagaimana. Ketika tatap muka oke, kalian bisa. Tapi ketika daring, tunjukkan juga. Apa bedanya kalian yang berada di dunia pondok, misalnya di lingkungan pondok, sekolah formal yang berada di lingkungan pondok, dengan anak yang sekolah formal tanpa ada lingkungan pondok? Kok enggak ada bedanya? Kalian tunjukkan bahwa ketika kalian itu berada di lingkungan pondok, jadi santri, kalian tunjukkan, oh ini loh keunggulan seorang santri. Dimanapun berada, santri tetap dijunjung tinggi, adabiyah tetap dijunjung tinggi. Jadi seperti itu. Jadi kunci utama kesuksesan selain belajar, giat belajar, kemudian bersungguh-sungguh, hormat atau patuh, takzim kepada guru, juga tentang adabiyah kalian harus dijaga. Meskipun sudah menjadi alumni, kalian nanti misalkan sudah menjadi alumni, tetap guru itu tidak ada bekas guru. Kalau kalian memberi arti bahwa itu dulu bekas guru saya, bisakah ilmu yang guru tersebut pernah diberikan ke kalian untuk dikeluarkan? Tolong kembalikan. Kalau kalian bisa, baru kalian bisa mengatakan bekas guru. Seperti itu. Karena apa? Ketika kalian diberi ilmu oleh seorang guru, kata Nabi harus membayar berapa? Mampukah kalian untuk membayar ilmu yang diberikan guru kepada kamu? Guru tidak menginginkan seperti itu. Yang diinginkan apa? Muridnya, santrinya menjadi orang baik, menjadi orang sukses dengan adabiyah yang baik. Itu sudah bangga. Sudah bangga di hati seorang guru. Jadi ingat, karena kalian jauh dari orang tua kalian, tunjukkan ke orang tua kalian. Kalian berada di sini minimal 3 tahun kurang. Minimal 6 tahun. 6 tahun di sini baru kalian boyong. Kamu bawa ilmumu yang dari sini ke lingkungan daerah kalian masing-masing. Tunjukkan di sana. Ajari tentang adabiyah. Bagaimana tata caranya menghormati orang, bagaimana tata caranya berbicara dengan orang. Kalau kalian belum bisa seperti itu, jangan boyong dulu. Terus di sini. Berarti ilmu yang ada di Al-Falah Ploso sini, ilmu yang dari Queen Al-Falah ini berarti belum masuk ke diri kalian. Kalau kalian belum bisa menerapkan. Itu saja materi dari saya untuk hari ini. Saya minta maaf apabila dari berbagai macam perkataan saya tadi, mulai awal sampai akhir, ada yang menyinggung hati kalian, mungkin ada yang bikin nangis atau bagaimana. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Selamat bergabung, selamat datang di SMP Queen Al-Falah ini. Semoga kalian menjadi generasi yang hebat, bermartabat, dan sukses dunia akhirat. Salam BK, bimbingan dan konseling. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.